Star FM, Inspiring Sound. Sehat itu penting. Cari tahu yuk cara mewujudkan dan menjaga hidup tetap sehat dalam Health Talk Show. Persembahan dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Dari Jalan M Sakjiro nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers, ada Ardi Sarjono kembali menyapa Anda di 19 Januari 2023. 19 hari mengarungi kehidupan tahun 2023. How's your day? Star Lovers, Ardi yang akan menyapa Anda di malam Jumat. Agak kelabu, tapi ya nggak kelabu-kelabu banget karena hujan menerangi kita. Malam hari ini seperti biasa ya, dengan backsound seperti ini kita akan hadir Health Talk Show bersama dengan Departemen Patologi Anatomi UGM. Yang malam hari ini sudah hadir Dr. Dian yang akan menemani Ardi, yang akan ngobrol banyak tentang tumor otak. Apakah berbahaya? Sudah hadir di depan Ardi ada Dr. Dian Prasetyo Wibisono, Master of Science Spesialis Bedah Syaraf dari Departemen Bedah Divisi Bedah Syaraf FKKMK UGM. Selamat malam, Dok. Selamat malam Mas Adi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kehujanan ya, nggak apa-apa ya. Berkah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam hari ini kita akan ngobrolin terkait dengan tumor otak. Ini mungkin beberapa hal tadi sempat di-spill sama Dr. Dian. Kalau ternyata si tumor otak ini adalah salah satu tumor famous juga ya di Jogja. Nah, ini sebelum kita ngobrolin kenapa bisa famous dan sebagainya, kita ngobrol dulu nih sebenarnya tumor otak itu apa? Apakah memang sama dengan kanker otak atau silakan Dr. Dian. Oke, jadi kita awalan dulu ya ini ya, pemanasan nih sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa yang tadi disebut sebagai tumor otak ya. Jadi per definisi dulu mungkin ada istilah tumor, ada istilah cancer ya, atau ada istilah kadang-kadang tuh kita membaca atau mendengar istilah neoplasma. Okay. Nah itu kadang-kadang mungkin juga para pendengar juga pernah membaca istilah tersebut ya. Jadi sebenarnya hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau tumor itu mungkin kita lebih mengenal sebagai suatu, gampangannya ya atau awamnya itu adalah suatu benjolan ya. Tumor itu adalah suatu pertumbuhan yang tidak normal atau pertumbuhan yang berada di tempat yang tidak seharusnya dia itu tumbuh. Nah, gampangannya itu orang bilang itu sebagai suatu benjolan gitu ya. Jadi bisa di mana saja sebenarnya, tidak hanya di kepala ya, bahkan kalau misalkan kita punya tai lalat ya, itu sebenarnya kan juga bisa kita sebut sebagai tumor. Ya, tai lalat itu juga sebagai tumor ya. Nah, kalau cancer ini mungkin bisa kita katakan adalah suatu jenis tumor yang ganas ya. Jadi kalau kita klasifikasikan memang ada dua jenis tumor ya. Ada tumor yang sifatnya benign atau jinak ya, dan ada tumor yang ganas. Nah, tumor yang ganas inilah yang sering dikenal sebagai cancer atau kanker. Oke. Ya. Itu bahasa sederhananya. Bahasa sederhananya. Dan kalau kita bicara tentang tumor otak ini kan spesifik ya, kenanya di otak gitu, lokasinya di otak. Okay. Apakah memang penyebab yang muncul di tumor otak ini sama dengan tumor-tumor pada umumnya yang lainnya, atau memang spesifik ada faktor risiko tertentu atau predisposisi tertentu penguat gitu ya, Star Lovers, bahwa ini yang nanti bisa bikin jadinya tumor otak. Tapi sebelumnya nih Star Lovers, ada ingatkan Anda bisa nonton ya live YouTube ya, live streaming di YouTube @starjogja.com, dan juga Anda bisa langsung bertanya di 0818621013. Mention juga bisa di Twitter @starjogja. Kembali ke topik nih, Dok. Bicara tentang penyebab atau sesuatu yang menjadi cikal bakalnya. Ini apakah sama dengan tumor yang lain atau memang spesifik? Ya, oke. Ini adalah suatu bahasan yang cukup menarik ya. Nah, kenapa sih orang itu bisa kena tumor? Itu pasti akan menjadi pertanyaan yang nggak akan ada habisnya ya. Sangat-sangat misterius sekali. Misterius sekali. Nah,
Kalau kita bicara mengenai penyebabnya atau bicara tentang faktor resiko, kenapa seseorang itu bisa terkena tumor, itu bisa kita katakan multifaktorial. Ya, jadi tidak ada satu faktor yang bisa kita blame atau kita salahkan. Ini loh yang menjadi faktor utama penyebab kenapa seseorang itu bisa terkena tumor. Jadi multifaktorial sekali. Banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, ya, literatur review dan lain-lain untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, tapi tidak ada yang bisa kemudian menyimpulkan, ya, menyimpulkan secara definitif ini loh yang menjadi penyebabnya. Sehingga kita hanya bisa mengatakan mungkin faktor resiko, ya. Faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan orang itu terkena tumor. Dan Star Lovers, anyway, faktor resiko adalah sesuatu hal yang mungkin dianggap gitu ya, Dok, ya. Dianggap beresiko menjadi penyebab si tumor itu. Apa aja tuh, Dok? Nah, yang pertama, ini mungkin berlaku juga untuk semua jenis tumor, ya, tidak hanya tumor otak saja. Yang pertama tentu saja kita bicara tentang keturunan atau genetik. Ya, jadi di dalam DNA seseorang, ya, itu memang sudah ada cikal bakal akan tumbuhnya si tumor ini. Jadi memang diturunkan dari keluarganya, ya, yang mungkin sebelumnya pernah menderita tumor, ya, kemudian diturunkan ke keturunannya. Nah, ini bagaimana sifat penurunannya ini juga mungkin belum bisa kita pastikan secara pasti, ya. Beragam sekali, ya. Jadi bisa kita katakan sebenarnya begini, kadang-kadang muncul pertanyaan, saya tidak punya orang tua atau keluarga yang menderita tumor, tetapi kenapa saya menderita tumor? Dan masih muda pula. Nah, di lain pihak ada yang bertanya, saya ini punya riwayat keluarga itu, misalkan siapa punya tumor, keluarga yang lain punya tumor, tapi saya kok enggak. Ya kan, jadi sesuatu yang sifatnya bertanya-tanya, karena kontradiktif, ya kan. Ini punya riwayat tapi enggak kena, ini enggak ada riwayat tapi kena. Nah, katanya DNA, ya, genetik gitu kan. Ya, kita bisa katakan sebenarnya faktor genetik itu pun mungkin tidak akan kemudian terstimulasi untuk muncul atau terangsang untuk muncul tuh jika tidak ada faktor pemicunya. Ya, jadi sama aja kayak bom. Bom ada sumbunya gitu, ya. Kalau nggak ada apinya dia nggak akan meledak. Padahal ada bom, gitu kan. Sehingga ada faktor-faktor pemicu yang kita sering sebut sebagai faktor eksternal atau faktor lingkungan yang bisa istilahnya memicu, ya, memicu kenapa si faktor-faktor genetik itu kemudian menjadi muncul. Nah, apa saja itu? Banyak yang berkata, ya, salah satunya contohnya radiasi, ya, radiasi apapun lah, sinar X, ya, seperti itu. Kemudian juga makanan, ya, faktor-faktor lifestyle, ya, makanan. Tetapi kita juga tidak bisa kemudian ya menuduh makanan ini, makanan itu memang tidak bisa. Tapi itu dikatakan pada beberapa penelitian menjadi salah satu faktor risiko. Makanya lifestyle yang tidak sehat, ya, seperti yang lain adalah merokok. Nah, contohnya itu, kalau merokok mungkin sudah banyak dikatakan, terutama untuk masalah paru-paru, ya. Ya, tapi kalau untuk yang secara general kita masih hanya bisa mengatakan faktor-faktor risiko dan faktor-faktor pemicu seperti itu tadi. Jadi kalau kita ambil sebuah rangkuman, ya, di summary itu, tidak ada penyebab spesifik untuk tumor otak itu sendiri. Tidak ada penyebab spesifik. Bisa kena ke segala macam jenis benjolan itu tadi, ya. Bisa. Dan kebetulan kalau kenanya di otak, ya udah itu tumor otak. Betul. Menarik di Star Lovers. Terima kasih tuh ada yang sudah bergabung di 0818621013. Dan sebentar dulu, ya, kita baru pembukaan. Ini baru pemanasan, baru bicara mengenai penyebab. Untuk Anda yang tadi sudah bergabung, ya, tunggu, nanti Ardi akan pasti baca pertanyaan Anda. Dan untuk Anda yang belum bergabung, kita masih terus berjalan hingga pukul 8 nanti di Health Talk Show. Anda bisa bergabung di 0818621013. Baru nyampe penyebab nih. Kalau intinya adalah tidak ada hal yang spesifik
yang bisa menjadi penyebab si tumor itu. Baru bicara tentang faktor risiko itu tadi ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul nih, bicara juga tentang keturunan. Di penyakit-penyakit kronis kayak DM kayak gitu, ada beberapa rilis yang mengatakan, ini disclaimernya si sang rilisnya ya, katanya kalau misalnya DNA itu bisa di 60% untuk khusus penyakit DM. Nah, bicara tumor, ada nggak sih semacam evidence atau literatur atau artikel yang mengatakan bahwa yang keturunan itu punya resiko sekian? Maksudnya adalah jadi akan membangun awareness gitu untuk mungkin berapa bulan kali check up sehingga biar nggak late gitu. Ada nggak sih evidence yang bilang? Ya. Bicara persentase nih, Dok. Kalau bicara persentase ya, mungkin saat ini sampai saat ini belum ada. Karena memang kalau kita bicara tumor otak itu sangat-sangat bervariasi sekali jenisnya. Dari yang tadi sifatnya jinak, sifatnya ganas, itu pun masih akan terbagi lagi menjadi banyak sekali tumor. Beda kalau misalkan kita hanya bicara satu penyakit seperti diabetes mellitus gitu ya. Itu akan sangat mudah untuk kemudian diteliti karena variabelnya hanya satu saja, diabetes mellitus. Tapi kalau kita bicara tentang tumor otak, itu klasifikasinya sangat-sangat beragam. Dan itu sangat sulit sekali untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan berapa persen yang ini keturunannya akan kena, berapa persen yang ini keturunannya akan kena ya. Sebagai contoh saja mungkin beberapa tumor otak yang mungkin pernah kita dengar ya. Contohnya tumor di selaput otak atau yang sering dikenal sebagai meningioma. Oh iya. Ya. Atau mungkin beda dengan meningitis ya, Dok? Beda ya? Di Talawar beda ya. Walaupun yang lebih populer adalah meningitis. Ya. Yang sering di-mention nih kan. Oke. Nah, saya sebutkan aja tuh yang paling sering didengar ya, karena ada kata-kata meningnya gitu ya. Meningitis untuk peradangan pada selaput otak. Nah, kalau tumor pada selaput otak namanya meningioma. Jadi ada omanya. Ada omanya ya. Termasuk tumor yang cukup ganas yang mungkin kalau saat ini akan banyak sudah sering didengar juga lah, glioblastoma contohnya. Ya. Nah, ini kita nggak bisa kemudian mengambil kesimpulan ya, persentase untuk keturunan yang glioblastoma akan sebesar ini, meningioma sebesar ini, karena itu sangat dua tumor yang sangat berbeda dan masing-masing tumor itu memiliki grade-nya sendiri-sendiri. Derajatnya sendiri-sendiri, sehingga kalau misalkan dibilang prestasenya berapa, itu mungkin agak cukup sulit ya untuk menjawabnya ya. Cukup sulit untuk menjawabnya. Dan yang paling populer adalah si meningioma itu. Cukup populer. Yeah. Untuk Yogyakarta pun juga meningioma. Meningioma cukup populer, glioblastoma pun juga cukup populer juga. Oke. Mungkin bukan cukup populer ya. Apa ya? Cukup banyak ya. Cukup populer kayak selebritis aja ya, Dok ya. Oke, baik. Nah, ini kan memang orang kalau pertama kali dengar bicara tentang benjolan, bicara tentang tumor, cancer, whatever, itu kayak udah hidupku nggak lama lagi nih, ini akan kemoterapi nih seumur hidup, akan botak nih. Ini Ardi yang nggak kemo aja udah botak nih kan. Nah, sekarang kita bicara tentang tanda gejala dulu nih, Dok, sebelum nanti kita bicara yang banyak nih. Nah, gejala sendiri yang mungkin paling awal ditemui orang dengan tumor otak itu apa sih? Yang khas, ada nggak sih yang khas? Karena kan agak-agak ini ya gray area ya, tiba-tiba headaches, pusing, tiba-tiba nggak bisa lihat atau mungkin ada yang spesifik kita. Nah, untuk tanda dan gejala itu akan sangat tergantung dari lokasi tumornya, ya, tergantung dari lokasi tumornya. Jadi bisa dibilang memang spesifik ya. Tetapi kalau kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya general, ada beberapa tanda dan gejala yang bisa dijadikan sebuah acuan, ya, atau awareness ya, bahwa ini ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Ya, memang tadi yang disebut oleh Mas Ardi, yang pertama itu adalah nyeri kepala, ya, nyeri kepala yang sifatnya itu ada dua. Yang pertama itu kronis, ya, jadi berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, ya, dan yang kedua itu adalah progresif. Kronis itu cut off-nya berapa lama? Nah, kalau kronis cut off-nya berapa lama, untuk tumor mungkin agak sulit ya, agak sulit kita bilang ada cut off-nya. Tidak ada yang menyebutkan berapa lama yang kronis, berapa lama yang akut, itu tidak ada. Jadi prinsipnya adalah bahwa itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tidak hanya 1-2 hari atau 1 minggu, 2 minggu gitu, tidak. Tetapi mungkin bisa sampai berbulan-bulan.
dan semakin memburuk atau Yes, progresif. Sifat yang kedua adalah progresif. Jadi kalau stabil itu juga masih terus kita kaji lagi ya. Iya. Oke. Ya, itu yang pertama, nyeri kepala. Kemudian yang kedua, adanya tanda-tanda di mana tekanan di dalam kepala itu meningkat. Oke. Jadi kan tumor itu kan harusnya tidak ada di dalam kepala. Oh iya, bikin sesek ya. Nah, Apa namanya? Sesek bahasa Jawanya apa sih? Sempit. ya kan? Ruangannya harusnya nggak ada dia. Betul. Oh ya. Karena kan kepala ini kan nggak bisa Ya, tambah ya. besar gitu ya. Nah, ketika ada seseorang atau sesuatu yang masuk ke sana dan kemudian dia menambahkan isi di Ya, situ, betul. berarti tentu saja akan ada peningkatan tekanan di dalam kepala. Satu tadi yang jelas adalah nyeri kepala, kemudian yang kedua itu yang akan terjadi ada perasaan mual ya, sampai muntah. Karena tadi tekanan di dalamnya tinggi. Betul, ya, mual sampai muntah. Kemudian juga adalah gangguan penglihatan yang biasanya terjadi. Ya, gangguan penglihatan itu cukup sering terjadi juga. Cukup sering. Yes. Di 3 hal itu. Ya. Berarti kalau misalnya tekanan di dalam kepala itu tinggi, ini ada kaitannya dengan nanti tensinya tinggi juga. Bisa. Ya, tetapi tekanan darah tinggi yang bersifat bersamaan, ya, bersifat bersamaan dengan munculnya nyeri kepalanya itu. Ya. Dan nyeri kepalanya progresif. Beda kalau misalkan memang dia sudah dari awal Tensi aja. ya tekanan darahnya memang tinggi, ada riwayat hipertensi, tapi nggak ada masalah dengan Betul. nyeri kepala, itu beda cerita. Ya, tapi kalau misalkan disertai ya dengan adanya nyeri kepala itu tadi, bisa diwaspadai. Ditambah tadi perkara sensori tadi ya, penglihatan lah, apalagi. Oke, iya, itu sangat tergantung dari posisi dari tumornya itu sendiri. Betul. Iya. Oke, jadi itu tadi ya Star Lovers, karena memang tensi tinggi yang identik dengan nyeri kepala itu bukan berarti kemudian itu tumor juga ya. Ya, bukan. Terus kemudian tensi tinggi tok tanpa nyeri kepala itu juga bukan berarti tumor ya. Bukan. Banyak hal yang harus kita kaji lebih dalam nih Star Lovers, dan thank you so much buat teman-teman semuanya Star Lovers yang sudah standby di 23 menit lebih dari pukul 7 malam masih bersama dengan Dr. Dian. Kita akan ngobrol tentang tumor otak bahaya atau tidak ya. Untuk Anda yang sudah bergabung dan komen di Instagram ataupun WhatsApp, habis ini kita langsung ngobrol ya dok ya. Nanti kita jawab pertanyaan dari Star Lovers ini terkait macam-macam nih. Apakah memang harus dioperasi? Apakah memang ini kebanyakan kena di umur berapa? Ini banyak sekali pertanyaan yang nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetap di Health Talk Show. Oke, 101,3 Star FM Inspiring Sound. 37 menit lebih dari pukul 7 malam. Ardi kembali bersama dengan Anda Star Lovers dan juga Dr. Dian yang masih ngobrolin tentang tumor otak ini berbahaya atau tidak. Kita respon dulu Mas Dewe, akunnya di Mas Dewe. Kebanyakan kasus tumor otak itu di usia berapa dok? Ini tadi kita sempat bahas ya di off air. Silahkan nih dok, kebanyakan kasus tumor otak terjadi di usia berapa? Ya, oke. Kalau untuk usia berapa, itu identiknya itu memang di usia yang lanjut ya, di usia lanjut, karena memang pada usia lanjut ini pasti sudah banyak paparan, ya kan, lebih banyak paparan daripada yang masih muda. Dan juga sel-selnya pada orang yang sudah lanjut ini kan pasti sudah mengalami banyak perubahan, nah, sehingga memang sangat mungkin untuk kemudian menjadi terpicu oleh faktor-faktor risiko tadi. Sel-sel tersebut itu mengalami perubahan, jadilah yang namanya tumor. Tapi ternyata kalau misalkan kita lihat faktanya atau realitanya yang banyak ditemukan di masyarakat, ternyata usianya itu sangat bervariasi. Mulai dari yang masih usia muda, bahkan anak-anak ya, usia masih dewasa muda, itu juga cukup banyak. Walaupun mungkin kalau misalkan kita bicarakan mana yang presentase paling banyak, tentu saja usia lanjut, ya, tetap saja usia lanjut. Tapi memang ada beberapa jenis tumor yang memang hanya terjadi pada usia-usia tertentu. Ada anak-anak, pada dewasa muda itu ada. Tapi kalau kita bicara presentase, usia lanjut yang paling banyak.
Oke, usia lanjut paling banyak, tapi bukan berarti yang dewasa muda atau dewasa awal bahkan ya. Bahkan anak tadi ya dok ya, ada kondisi-kondisi spesifik yang memang kemungkinan bisa terjadi di usia tersebut. Dan ada Andika Bagaswara 76. Nah ini nanti kita kaitannya dengan penata laksanaan sih sebenarnya, apakah memang harus dioperasi atau ada tindakan-tindakan lain yang non operasi. Tapi nanti kita bahas di agak-agak semi akhir lah ya, biar agak terstruktur nih, nanti takut complicated ya. Kita baru ngobrolin tadi terkait dengan gejala-gejala yang muncul nih. Nah tadi gejalanya kalau kita bikin rangkum 3 yang utama, nyeri yang progresif gitu ya. Terus kemudian ada gangguan sensori, itu juga tergantung dari ininya ya. Dan juga tadi peningkatan tekanan di dalam kepala. Tapi itu pun juga tidak bisa kita ini ya, Star Lovers langsung kemudian disclaimer bahwa ini peningkatan tekanan di dalam kepala dan sebagainya. Nah, kalau memang ada tanda gejala itu, nih dok, biasanya kan orang sederhananya udahlah nyeri kepala cari obat warung nih, ya karena apalagi sekarang obat warung kompetitif ya dok ya, anti nyerinya luar biasa. Ardi pun juga suka ini merek ini tuh, kayak nggak tahu kenapa tuh cepet aja hilangnya gitu. Udahlah nanti aja, ini ibarat ban bocor nih, pakunya kan belum tahu ya, cuman dikasih angin aja doang. Nah ini kapan sih mulai kita harus aware? Oke, kita harus mulai cek ke dokter nih. Mungkin sebagai tambahan tadi mungkin ada yang belum kita bahas ya. Jadi tadi kita udah bicara tentang nyeri kepala yang kronis dan progresif. Kemudian ada tanda-tanda seperti mual, muntah ya. Nah, tadi Mas Adi sebutkan ada gangguan sensoris ya. Salah satunya adalah penglihatan. Nah, satu yang belum kita sebutkan itu adalah gangguan motoris. Ya, motoris, gerak ya. Jadi gerakan-gerakan seperti ada kelemahan ya, kelemahan otot-otot ya, atau kelemahan anggota gerak, entah itu tangan atau kaki ya, satu sisi atau bahkan mungkin kedua sisi. Kemudian juga gangguan keseimbangan ya, gangguan keseimbangan itu misalkan berdiri rasanya sempoyongan ya, jatuh ke kanan atau ke kiri, atau bahkan ketika kita berjalan juga tidak bisa mempertahankan keseimbangan, itu juga bisa menjadi salah satu gejala ya. Nah, kapan kita harus waspada atau aware terhadap gejala-gejala ini? Ya tentu saja kalau misalkan kita sudah merasa ini mengganggu dan sampai menyebabkan quality of life atau kualitas hidup kita juga terganggu. Nggak bisa ngapa-ngapain Star Lovers ya gitu, jadi kayak udah nggak nyaman sama sekali. Walaupun kita beranggapan mungkin ini adalah nyeri kepala biasa ya, atau misalkan ini mungkin lemes-lemes biasa gitu ya. Tetapi kalau misalkan itu sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tidak ada perbaikan sama sekali, bahkan ketika sudah diberikan pengobatan ya, tidak ada perbaikan sama sekali, tentu saja kita harus aware dan menanyakan kepada yang berkompeten ya, atau yang lebih ahli. Ini sebenarnya ada apa? Even nanti tidak ditemukan ada sesuatu yang berhubungan dengan tumor otak ya, tetapi kita sudah memiliki awareness. Jika misalkan ternyata itu adalah suatu disebabkan oleh tumor otak, itu bisa terdeteksi lebih awal. Dan biasanya kalau misalkan terdeteksi lebih awal, itu penanganannya nanti akan lebih mudah, dan outcome-nya atau luaran dari penanganannya juga biasanya akan lebih baik dibandingkan yang sudah terlambat. Yang pasti jadi ini ya, enak ininya ya, enak ngejarnya ya, jadi penyelesaiannya pun juga cepat gitu. Ini ada yang bergabung baru saja, ada ini Ayesha yang bergabung. Kalau bicara tentang tanda gejala tumor ini kan agak mirip sama stroke kalau kita kaitkan dengan indera bekti lo kan. Apakah ada perbedaan spesifik antara kasus pecah pembuluh darah dengan tanda gejala tumor? Nah, ini lokasinya kan sama nih, sama-sama di otak. Yang satunya karena tumor, yang satunya karena kasus indera bekti. Apakah memang ada tanda gejala yang bisa dibedakan nih dok di antara kedua, atau memang sama aja? Kalau kita bicara tentang gejala yang muncul ya, atau yang bisa dilihat, itu mungkin hampir sama ya, tetapi yang bisa kita jadikan suatu pembeda adalah time-nya atau waktu terjadinya. Kalau misalkan itu berkaitan dengan pecah pembuluh darah atau yang sering dikenal sebagai stroke ya, itu pasti terjadi secara mendadak, tiba-tiba. Tidak ada riwayat yang sebelum, ceritanya nggak ada. Ya, tidak ada. Aku mulai sakit kepala nih gitu, nggak ada seperti itu. Tiba-tiba aja dia serangan. Ya, tapi kalau misalkan kita bicara tumor otak, itu perlahan, kronis, dan lama kelamaan semakin memberat.
Ya. Perlahan tapi pasti. Yes. Pasti memberat. Oke, baik. Jadi bedanya nih suddenly sama yang nggak suddenly ya, Dok. Yeah. Tiba-tiba sama nggak tiba-tiba. Yeah. Nah, kalau tanda gejalanya sih mirip-mirip ya bisa ya. Ya, mirip, bisa Tergantung sama lokasinya, tergantung lokasi yang diserang. Ya. Itu. Oke. Nah, balik lagi karena yang diserang organnya sama, fungsinya juga sama. Nah, tapi ya tergantung bagian mana. Lokasinya. Lokasinya, betul. Ya. Baik, selamat malam juga Rensi di Jakal. Selamat malam Mas Ardi dan juga Dr. Rian. Apakah kanker atau tumor otak itu perlu operasi atau cukup kemo? Nah, ini mirip sih pertanyaan sama yang di Instagram tadi. Okay. Oh ya, apakah tumor atau kanker otak itu ada yang disinar? Maksudnya mungkin ini treatmentnya nanti ya, Dok, ya. Oke. Yeah. Nanti sebelum bicara ke sana, nah setelah tadi nih, ya ini nanti Rensi dan juga siapa nih tadi, Andika akan langsung dijawab nanti di pas waktu pelaksanaan ya. Kalau kita bicara mengenai ini apa, si tanda gejala tadi udah mulai muncul, kemudian dia datang ke dokter gitu ya. Berarti ada semacam pemeriksaan atau diagnosis intervention kayak kita tahu ya kalau di perkara otak biasanya disuruh CT scan apakah seperti itu atau apa untuk bisa memvalidasi bahwa oke, memang ini kondisi yang harus kita lakukan treatment lebih gitu. Ya, untuk melakukan diagnosis ya. Diagnosis. Ketika ada seorang pasien gitu ya datang ke dokter, tentu saja pada akhirnya akan dilakukan suatu proses diagnostik. Memang untuk proses diagnostik itu meliputi beberapa hal. Tentu saja yang pertama wawancara, ya kan, wawancara untuk mengetahui gimana sih keluhan utamanya, riwayat penyakitnya, perjalanannya seperti apa, ya, apakah cocok nggak sih dengan tumor, ya, apakah tadi misalkan itu mendadak gitu kan, berbeda sekali ya. Yang kedua tentu dilakukan suatu pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik ini dari atas sampai bawah ini semuanya akan dilakukan pemeriksaan, terutama untuk masalah fungsi-fungsi dari sarafnya ya, fungsi-fungsi sarafnya. Kemudian yang terakhir ya, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, tentu saja kita sebagai seorang dokter akan merangkum itu semua. Perlu nggak sih ini dilakukan pemeriksaan penunjang? Ya, kalau memang itu mengarahnya adalah ke arah suatu tumor otak ya, tentu saja ada beberapa pilihan pencitraan ya yang bisa pencitraan ya, Star Lovers, bukan pencitraan sosmed ya, beda ya. Pencitraan itu menampilkan. Ya. Atau pemeriksaan radiologis. Nah, yang bisa dilakukan ya. Yang paling sering itu adalah CT scan. CT scan kepala. Atau yang kedua yang biasanya dilakukan karena membutuhkan suatu gambaran yang lebih baik ya. Itu adalah MRI. MRI untuk otaknya ada ya, Dok ya? Ada dan itu lebih detail. Dia akan menghasilkan suatu gambaran yang jauh lebih baik, lebih spesifik dan bisa melihat otak itu dengan lebih baik dibandingkan dengan CT scan. Jadi kalau misalnya kita sudah milih MRI nggak perlu CT scan? Tidak perlu. Kalau CT scan masih mungkin diperlukan lagi untuk MRI. Ada tes lagi juga gitu? Kalau tes di luar itu hematologi apa darah gitu-gitu ada nggak? Itu tergantung dari kasusnya ya. Karena ada beberapa jenis tumor itu yang kemudian bisa kita detect atau kita explore itu dari pemeriksaan darah. Ya, contohnya adalah tumor-tumor penyebaran dari tempat lain atau yang sering kita kenal sebagai tumor metastase. Oh, ini tetangganya ini ya suka nyampurin kehidupan orang. Betul. Jadi kenanya otak tapi kenanya di tulang mungkin atau tapi akhirnya betul. Nah, itu kita harus kalau misalkan kita mencurigai itu adalah suatu penyebaran, tentu saja kita harus mencari dari mana sih asalnya. Ya, karena dia adalah penyebab cikal bakalnya. Itu bisa diketahui, Dok? Bisa. Dari ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan. Entah itu pemeriksaan ultrasonografi di organ yang dicurigai, kemudian pemeriksaan ronsen di organ yang dicurigai, atau beberapa marker-marker tumor. Marker itu adalah penanda ya, penanda-penanda tumor yang spesifik terhadap organ tertentu, dan itu biasanya diambil dari darah. Contoh kata misalnya. Contoh nih, marker
misalkan prostat gitu ya, kanker prostat, itu kita ada penanda tumor namanya PSA, prostat spesifik antigen. Atau misalkan dari saluran pencernaan, kita ada yang namanya CEA, carcinoma embryonic antigen, dan masih banyak lagi. Dan marker-marker lain itu nanti yang dianggapnya menjadi cikal bakalnya. Iya. Baik. Atau kalau misalnya tanpa cikal bakal tapi langsung dari otaknya itu sendiri juga bisa ya? Bisa. Tanpa harus pakai marker-marker tadi. Ya. Tetap pakai marker? Tidak, nggak perlu. Kalau misalkan memang kita curigai itu adalah primary dari atau primer ya dari otak. Berarti yang sebelumnya tadi sekunder ya, Dok ya? Itu sekunder, ya sekunder. Kalau yang primer dari otak biasanya kita cukup melakukan pemeriksaan radiologis ya, entah itu CT scan atau MRI. CT scan, MRI. Didiagnosis nih tumor gitu. Dan ini ada klasifikasi ya, Dok ya nanti. Iya. Nah ini setelah didiagnosis apa yang harus dilakukan? Wah, ini sudah mulai inilah saya langsung terimaging lagi di poli nih ya. Tiba-tiba didiagnosis, terus apa yang harus intervensi berikutnya yang harus dilakukan? Apa memang lihat kondisi dulu atau tiba-tiba udah selanap aja atau gimana nih? Ya, tentu saja kita harus melihat dari hasil wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang itu tadi, karena tentu saja tidak semuanya itu harus dilakukan tindakan. Bahkan ada beberapa yang sifatnya itu diperkirakan atau diasumsikan, diprediksi adalah suatu jinak ya, dengan ukuran yang kecil, itu kadang tidak perlu untuk kita lakukan tindakan. Jadi hanya perlu untuk dilakukan suatu observasi berkala secara periodik. Mungkin perlu kita lakukan CT scan atau MRI evaluasi secara berkala. Contohnya seperti itu. Sebulan sekali gitu atau kalau enggak itu terlalu dekat ya. Biasanya 3 bulan 6 bulan sekali. 3 bulan dilihat progresivitas. Yes. Ada nggak sih yang stuck? Jadi dia nggak grow up tuh. Ada. Oh ada. Ada. Dan itu tidak perlu intervensi. Tidak perlu. Lebih kepada mengontrol tanda gejala aja. Iya. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Ada. Dipikir pasti langsung akan progresif gitu apa enggak ya? Karena ternyata ada suatu kasus-kasus yang kadang-kadang tumor itu ditemukan secara insidental. Ya, ada beberapa kasus yang pernah saya temukan itu pasien itu tidak merasakan apa-apa, sama sekali tidak merasakan apa-apa. Kemudian dia kecelakaan. Nah, karena kecelakaan kemudian dilakukan. Ya. Lanjut. Karena kecelakaan kemudian dia diindikasi untuk dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, misalnya gitu. Ternyata ditemukan adanya tumor. Tapi tidak ada gejala sama sekali sebelumnya atau bahkan saat dia terjadi kecelakaan. Itu ada yang seperti itu. Jadi tidak semuanya memang kemudian harus dilakukan tindakan. Kalau asimptomatik itu berarti nggak ada apa-apa. Ya, apalagi kalau dia asimptomatik, ukurannya kecil, ya mungkin tidak perlu kita lakukan tindakan apa-apa selain observasi secara periodik. Nggak perlu khawatir ya. Ya. Baik, ini tadi kita bicara beberapa hal. Ini terkait pertanyaan dari Renzi juga ini tadi, dan pertanyaan dari Mas Andika. Berarti startingnya katakanlah ini worst case-nya ya, Dok ya. Ternyata harus di treatment. Treatmentnya apa aja sih di tumor ini? Kan yang kita tahu nih, yang dari Andika kan entah kemo, entah nanti pembedahan atau tindakan ya gitu. Ini cut off-nya tuh yang kayak apa harus dilakukan treatment yang kayak gitu, atau ada mungkin treatment lain? Ya, jadi kalau untuk penata laksanaan atau manajemen memang secara garis besar bisa kita bagi menjadi 2 ya. Ada yang pembedahan dan non pembedahan. Ya. Nah, kapan kita lakukan pembedahan, kapan tidak perlu dilakukan pembedahan, itu kita harus bicara case by case. Ya, kasus per kasus itu berbeda-beda. Karena selain ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Yang pertama itu adalah lokasi tumornya. Kalau misalkan lokasi tumornya itu di bagian otak yang dalam, yang kemudian sulit untuk kita akses, ya, mungkin kita tidak perlu, tidak mempertimbangkan untuk dilakukan suatu tindakan pembedahan, ya, mungkin bisa langsung dilakukan suatu kemoterapi atau
radioterapi. Nah, itu adalah 2 contoh yang non pembedahan. Non pembedahan. Ya. Kalau radioterapi itu ngapain tuh, Dok? Radioterapi itu dilakukan pemberian sinar. Sinar. Oh, ini seperti yang tadi disampaikan sama Rensi kali ya. Oh ya, apakah tumor atau kanker otak ada yang disinar? Oh ya, itu tadi itu salah satu treatmentnya. Salah satu treatmentnya. Oke, berarti kemoterapi atau radioterapi. Kalau kemo itu kan berarti kayak disuntik. Kemoterapi dengan menggunakan obat-obatan kimia ya. Biasanya dilakukan pemberian dengan infus. Biasanya. Nah, itu kemoterapi, kemudian radioterapi dengan memberikan sinar ya, sinar X gitu. Kemudian yang terakhir yaitu tadi pembedahan. Nah, kalau apa starting pointnya untuk ini harus di kemo di apa tuh? Nah, jadi gini, biasanya akan kita awal itu dari pembedahan terlebih dahulu. Walaupun pembedahan itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ya, yang pertama tadi adalah lokasinya, ukurannya, ya, itu sangat dipertimbangkan. Mungkin nggak sih untuk dilakukan pembedahan, dan apakah jika misalkan dilakukan pembedahan itu hasilnya baik apa tidak sih? Ya, kalau misalkan dia itu memang tumornya cukup besar, aksesibel atau bisa diakses, dan memang menimbulkan gejala yang cukup signifikan sesuai dengan lokasinya, ya tentu saja indikasi untuk dilakukan tindakan pembedahan. Nah, setelah dilakukan tindakan pembedahan, kita pasti memiliki sampel. Oh iya, ini uji coba ya, Dok, ya, berarti untuk mengetahui, untuk mengkaji si lokasi tumor tadi. Jadi pembedahan itu sebenarnya tujuannya ada 2. Yang pertama itu sifatnya diagnostik. Yang kedua itu sifatnya terapeutik. Diagnostik itu berarti kita mendapatkan sampel untuk nanti diperiksa di patologi anatomi ya, untuk diketahui ini jenis tumor apa sih, jinak atau ganas, dia derajat berapa, ya. Nah, dari situ yang kemudian membawa kita untuk menjawab perlu nggak sih dilakukan kemoterapi atau radioterapi. Terus ngapain sih? Betul. Untuk make sure. Ya. Gitu. Baik. Dan itu bedahnya nggak heboh ya? Maksudnya nggak yang kayak tindakan yang sudah lengkap gitu, whole package, belum ya? Belum. Baru ngambil aja. Kalau pembedahan itu juga ada 2 macam, ya. Bisa yang sifatnya itu biopsi. Biopsi itu kita hanya mengambil sampel kecil saja, ya. Ada yang sifatnya itu reseksi. Reseksi itu ya berarti tumornya sekalian diambil semuanya. Kalau misalkan memang memungkinkan untuk diambil secara total, ya, itu jauh lebih baik. Memungkinkan nggak sih, Dok, kalau sebelum dilakukan tindakan itu, maksudnya nggak perlu biopsi, langsung tindakan? Mungkin sekali. Mungkin kalau sekali. Memang hasil-hasil tes tadi sudah lebih dominan ya. Iya. Biopsi atau pengambilan sampel itu hanya dilakukan pada kasus-kasus di mana ukuran lokasi tumor itu memang tidak memungkinkan untuk diambil. Ya, jadi ada beberapa cara yang sifatnya minimal, invasif ya, untuk mengambil si sampel tumor yang sulit diambil tadi. Salah satunya dilakukan itu tadi. Untuk memastikan. Baik. Ini seru banget nih obrolannya nih Ardi dan juga Dr. Dian terkait dengan tumor otak. Karena memang ya betul, operasi kemo itu juga menjadi salah satu intervensi ya, Dok ya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kayak mulai dari radioterapi juga tadi sampai akhirnya kemudian perlukah biopsi atau memang langsung reseksi kayak gitu. Ini memang tindakan-tindakan yang memang bisa dilakukan. Itu tadi jawaban untuk Andika dan juga Rensi yang ada di Instagram Andika ya, dan juga ada Rensi. Dan kalau pertanyaannya adalah apakah harus dioperasi atau tidak, depends on, tergantung ya, tergantung kondisi itu tadi. Baik, 7.50 Star Lovers, untuk Anda yang belum bergabung masih bersama dengan Ardi dan juga Dr. Dian di Health Talk Show di 0818821013 atau mention di Twitter @starjogja. Oke, setelah kita bicara tadi tindakan nih dan juga diagnostik dan sebagainya, kan kita sudah semakin mengkerucut sesuai dengan judulnya. Tumor bahaya atau tidak? Tentunya seperti apa nih, Dok? Jawabannya, apakah memang beneran berbahaya sampai akhirnya ini nanti kita munculkan awareness ini dan kita bisa sampaikan apa sih prevention yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam untuk daily activity agar nggak menjadi waiting listnya Dr. Dian nanti tiba-tiba masuk Matsegaki, ada apa di sana gitu. Silakan. Prinsipnya adalah tumor adalah sesuatu yang harus diwaspadai, ya.
berbahaya atau tidak, itu kita harus waspadai. Karena tadi kita sudah berbicara mungkin ada yang sifatnya mungkin tidak bergejala ya, atau asimptomatik ya, bahkan kita mungkin tidak tahu itu ada ya kan, ada atau tidak ya. Tapi apapun itu adalah sesuatu yang harus diwaspadai karena bisa saja dia berbahaya. Ya. Kalau kita berbicara kemudian apa yang harus kita lakukan ya untuk mencegah hal-hal ini, hal seperti ini terjadi ya. Sulit ya, karena ya it can happen to any one of us, ya kan, bisa terjadi pada siapa saja. Hanya saja mungkin ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah si bom tadi meledak. Ya, pemicu-pemicu yang tadi sudah kita bicarakan di awal itu kita harus hindari. Ya, jadi kalau bisa ya kita harus selalu hidup sehat ya, hindari merokok, ya kan, makan makanan yang bergizi, yang sehat ya. Kemudian mungkin kita memang harus menghindari juga seperti ya pola hidup yang tidak sehat. Jadi misalkan nggak pernah tidur sama sekali ya, jarang berolahraga, sibuk terus menerus gitu ya, itu duniawi terus. Padahal itu juga duniawi ya. Prinsipnya sebenarnya adalah kita mencegah hal-hal pemicu itu tadi. Apalagi kalau misalkan di keluarga kita itu ada riwayat. Ya, apapun itu, tidak harus riwayat tumor otak atau kanker otak, tapi bisa juga dari kanker-kanker yang lain. Ya, itu yang harus kita waspadai. Karena si cancer atau tumor ini sekeluarga ya dok ya. Jadi whatever the condition, the location gitu ya, itu satu keluarga semua. Ya. Baik. Dan kalau kita bicara tentang prevention, nah sebenarnya prevention ini sendiri juga berlaku di semua kondisi dan akan berdampak untuk kesehatan kita secara utuh. Tidak hanya berbicara tentang tumor. Ada sesuatu yang belum tersampaikan dok terkait tumor otak ini? Saya kira sudah cukup. Baik. Itu tadi Star Lovers, obrolan Ardi dan juga Dr. Tian berbicara tentang tumor otak berbahaya atau tidak. Yang pasti tumor otak ini wajib diwaspadai gitu ya. Dengan healthy lifestyle yang tadi disampaikan, mulai dari hal yang sifatnya biologis seperti physical activity, kemudian nutrisi, apalagi sekarang yang hits adalah gizi seimbang nih Star Lovers ya. Kita kemarin sudah talk show sering terkait dengan gizi seimbang. Ini Anda bisa langsung catat, gabungin satu-satu ya, nanti langsung bisa dapat berapa SKS. Penasaran ya, kuliah ada di bidang kesehatan, physical activity, kemudian kelola stres juga ya, kelola stres, istirahat yang cukup ya. Ini mungkin dipikirnya simple things ya, tapi ini big ya, karena tidur kita butuh recovery, akhirnya nanti kita bisa aktivitas lagi tuh Star Lovers ya. Kita bicara biologis, psikologis tadi juga sudah bicara, dan tentunya selalu berpikir positif karena ini nanti akan membantu proses afirmasi dan metabolisme yang baik di tubuh kita. Thank you Dr. Dian untuk obrolan yang luar biasa malam hari ini. Sehat terus, semoga kita semuanya bisa terhindar dari apapun itu ya. Kondisi sakit-sakitnya nggak usah lah ya, mendekat-mendekat, kita sehat-sehat aja. Baik, itu tadi Star Lovers, obrolan Ardi dengan Dr. Dian dari FKKMK UGM, dan talk show ini adalah kerjasama dari Departemen Patologi Anatomi dan juga FKKMK UGM bersama dengan Star FM. Untuk Anda tetap stay healthy and stay happy. Ardi akan kembali lagi di jam 9 malam di Star All Night Hits. Selamat malam.